Perkenalkan, nama saya Kusnatul Nada Salsabila, NIM 1860208243095. Di sini saya ingin menerangkan dan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Sebelumnya saya dari kelompok 5 akan menerangkan teori belajar kognitif dari matkul psikologi pendidikan. Belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terbentuk tingkah laku yang didapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah bertertera dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Dengan kata lain, para siswa belajar dengan saling mengatakan informasi baru dengan apa yang telah mereka ketahui. Teori belajar model sistem pemrosesan informasi, model sistem pemrosesan informasi atau model of information processing system memandang proses mental atau proses kognitif manusia sebagai sistem kerja memori. Teori pemrosesan informasi berpendapat bahwa siswa hanya akan mengingat hal-hal yang mereka olah dan kaitan dengan pengetahuan sebelumnya yang telah mereka miliki. Dari dapat diketahui bahwa ketika informasi atau stimulus masuk, maka panca indera kita menerimanya dan menyimpannya dalam waktu yang cepat. Informasi yang mendapatkan perhatian selanjutnya dikirim dan dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki dan disimpan dalam memori jangka panjang. Teori memori dapat diuraikan memori sensorik, menerima dan menyimpan informasi dalam bentuk simbol visual, warna, gerakan, suara, bau, suhu, dan sensasi. Cara lain melalui perlakuan pada kata yang diucapkan atau ditulis oleh guru dengan warna yang kontras, digaris bawahi atau ditandai, memanggil siswa secara acak, memberikan kejutan siswa, menanyakan hal yang menantang, memberikan masalah yang diubah metode mengajar, dan terus mengubah frekuensi suara dan jedanya akan dapat membantu menarik perhatian dari siswa. Memori jangka pendek. Saat ini memori jangka pendek lebih umum disebut sebagai memori kerja atau working memory. Kapasitas memori kerja ini sangat terbatas. Beberapa eksperimen menemukan bahwa kapasitas memori jangka pendek atau memori kerja dalam menyimpan informasi hanyalah sekitar 5-9 hal baru dalam suatu waktu. Tanpa adanya memori kerja, kita tidak bisa memahami susunan kata dalam satu kalimat dan gabungan antara kalimat yang berdekatan. Karena sedikit dan sempitnya memori ini bekerja, maka jenis memori ini harus terus diaktifkan, yaitu terus mengulang informasi dalamnya. Memori jangka panjang. Dalam memori jangka panjang inilah berbagai informasi disimpan dan dihubungkan dalam bentuk gambaran dan skema, suatu pola struktur data yang membuat kita bisa menghubungkan informasi kompleks yang sangat besar, membuat kesimpulan dan memahami informasi baru. Berbeda dengan kapasitas memori kerja yang sangat terbatas. Saat satu informasi sudah disimpan, akan tetap ada di sana dalam waktu hampir tak terbatas. Terdapat tiga memori jangka panjang, yaitu episodik, prosedural, dan semantik. Prosedural, memori yang berhubungan bagaimana melakukan sesuatu. Episodik, jenis memori yang berhubungan dengan informasi pada waktu atau internal tertentu, khususnya ingatan yang bersifat pribadi. Memori untuk pemahaman. Semantik, yaitu memori untuk konsep, prinsip, dan hubungannya. 1. Jenis pengetahuan dan pemrosesannya. Menurut pendekatan kognitif yang mutakhir, elemen terpenting dalam proses belajar adalah pengetahuan yang dimiliki oleh tiap individu pada satuan belajar. Berbagai riset terapan tentang hal ini telah banyak dilakukan dan makin menyimpulkan bahwa pengetahuan dasar yang luas lebih penting dibandingkan strategi belajar terbaik yang tersedia sekalipun. Pengetahuan deklaratif tentangnya sangat beragam, bisa berubah. Fakta pengetahuan tentang berputar, misalnya bumi
misalnya bumi berkeliling matahari dalam kurun waktu tertentu. Generalisasi atau setiap benda yang dilempar ke angkasa akan jatuh ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Prosedural. Siswa yang mampu mengerjakan perhitungan tersebut, maka dia sudah memiliki pengetahuan prosedural. Guru dan siswa yang mampu menyelesaikan hal melalui kamus tertentu atau bahasa Inggris atau menerjemahkan teks bahasa Indonesia adalah contoh kemampuan pengetahuan prosedural lainnya. Seperti halnya siswa yang berenang dalam satu gaya tertentu, berarti dia sudah menguasai pengetahuan prosedural. Adapun pengetahuan kondisional adalah pengetahuan kemampuan untuk mengaplikasikan kedua jenis pengetahuan di atas. Pengetahuan kondisional ini jadinya merupakan hal yang penting dimiliki siswa karena menentukan penggunaan konsep dan prosedur yang tepat. Terkadang siswa mengetahui fakta dan dapat melakukan satu prosedur pemecahan masalah tertentu. Strategi kognitif menyatakan strategi kognitif sebagai kemampuan internal terorganisasi yang dimiliki seseorang yang membantunya dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Berpikir strategi kognitif atau chunking, pemotongan, breaking, rehearsal, mnemonic. Di sini ada beberapa jenis mnemonik, yaitu akronim, akrostik, dan metodologi. Strategi metakognisi berkaitan dengan kemampuan berpikir seseorang, di mana yang menjadi objek berpikirnya adalah proses berpikirnya sendiri. Berpikir tentang cara berpikir itu sendiri, thinking about thinking. Metakognisi dapat diartikan sebagai proses memikirkan, mengendalikan, dan menggunakan proses berpikir. Dengan metakognisi, seseorang akan mengetahui bagaimana merencanakan, mengontrol, dan mengarahkan proses berpikirnya ketika melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan belajar. Terdapat 3 komponen dalam strategi metakognitif yang beroperasi secara berurutan. Tahap pertama, ketika menyusun rencana planning, siswa perlu mengetahui apa tujuannya mempelajari suatu materi, cara atau strategi mempelajari, dan betapa lama waktu dari sumber daya lain yang diperlukan. Tahap kedua, dalam kegiatan memonitoring, siswa menggunakan kesadaran untuk memantau proses berpikirnya ketika melakukan kegiatan untuk mempelajari materi tersebut. Dalam hal ini, siswa perlu mengetahui tingkat kesulitan materi dan bagaimana memperbaiki cara belajar agar mencapai level yang diinginkan. Tahap ketiga, dalam kegiatan mengevaluasi, siswa perlu menyadari bagaimana menilai dan memeriksa hasil belajarnya. Kesimpulannya yang terakhir, Albert Bandura, teori belajar kognitif sosial atau sosial kognitif teori menyatakan bahwa faktor sosial dan diri pribadi berlaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. 2. Teori belajar kognitif Jean Piaget. Piaget memandang proses berpikir manusia sebagai aktivitas gradual fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. 3. Jerome Bruner, teori belajar penemuan atau discovery learning. Menurut Bruner, belajar penemuan discovery learning adalah suatu teori belajar yang menekankan pada pentingnya cara-cara bagaimana individu memilih, mempertahankan, dan mengubah informasi secara efektif, dengan mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman belajar secara langsung dan melakukan percobaan-percobaan sendiri agar mereka menemukan prinsip-prinsip bagi mereka sendiri. David
Schubel teori belajar bermakna. Ia mengumumkakan teori belajar yang dikenal dengan belajar bermakna atau meaningful learning. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan sudah ada dalam struktur kognitif seseorang. Teori model sistem teori pemrosesan informasi yang berpendapat bahwa siswa hanya akan mengingat hal-hal yang mereka oleh dan kaitan dengan pengetahuan sebelumnya yang telah mereka miliki. Sekian penjelasan dari saya, kurang atau lebihnya saya mohon maaf, atau apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.